Inilah pada hemat saya kerja besar, agenda besar yang mesti kita lanjutkan. Dan ini juga perkara yang banyak disinggung oleh almarhum Ustaz Sri Fadil dalam syarahan dan juga dalam kuliahnya. Penyatuan Melayu Raya dan pengertian bangsa Melayu Mahawangsa. Mahawangsa artinya bangsa besar. Maha besar, wangsa itu bangsa. Ini harus dijadikan slogan untuk kita bergerak menyatukan umat di rantau alam Melayu. Yang Melayu dan bukan Melayu, supaya kita ada kekuatan berdasarkan bahasa Melayu dan bagi Islam berdasarkan akidah Islam yang sama. Sepertinya para profesor kaum Melayu Malaysia mulai kehilangan akal sehat. Mereka menghitung kekuatan negaranya dengan menggabungkan populasi negara lain, dengan menciptakan konsep Melayu Mahwangsa atau bangsa Melayu Raya. Menurut Mimin ini aneh sih, tidak ada negara di dunia ini yang mau menciptakan konsep kehabatan bangsanya dengan menggabungkan populasi negara lain. Cuman Malaysia. Harusnya kalau kaum Melayu Malaysia mau negaranya kuat, yaitu kaum Cina dan India Tamil yang diajak agar mereka mau bersama-sama membentuk satu bangsa dengan kaum Melayu Malaysia menjadi bangsa Malaysia. Bukannya malah sibuk melebeli bangsa lain dengan Melayu, tentunya itu tidak akan berhasil. Apalagi bangsa Indonesia yang nasionalismenya sangat kuat. Nasionalisme rakyat Indonesia dibentuk sejak mereka masih sekolah dasar, jadi nasionalisme bangsa Indonesia itu pondasinya sangat kuat. Selain nasionalisme bangsa Indonesia yang kuat, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak membenarkan keistimewaan satu identitas tertentu saja, walaupun dia mayoritas. Suku Jawa itu populasinya sama dengan populasi negara Jepang, lebih besar 3 bahkan 4 kali lipat kaum Melayu di Asia Tenggara. Pengaruh mereka itu kuat, Presiden Indonesia juga Jawa. Sebenarnya mereka bisa saja melebeli Indonesia dengan konsep ilusi Jawa Raya atau apapun konsepnya. Bahkan bukan cuman Indonesia, kalau mereka mau, si Asia Tenggara di Jawanesiakan. Hanya saja suku Jawa tidak seegois itu. Nah, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak membenarkan keistimewaan satu identitas suku bangsa tertentu saja, walaupun dia mayoritas. Ya, suku Jawa melebur membentuk satu identitas bersama dengan suku-suku minoritas di Indonesia menjadi satu bangsa Indonesia. Itu yang membuat jati diri dan nasionalisme bangsa Indonesia kuat, walaupun mereka suku mayoritas di Indonesia yang mereka melebur dengan suku-suku lain yang minoritas membentuk satu bangsa. Nah, inilah yang akan membuat kaum Melayu Malaysia gagal memelayukan Indonesia. Suku Jawa aja yang populasinya lebih besar dari kaum Melayu di Asia Tenggara mau melebur dengan suku minoritas. Di sini yang Mimin lihat kegagalan kaum Melayu Malaysia membentuk bangsa Malaysia. Ya, karena mereka terus-terusan membangga-banggakan konsep Melayu Mahawangsa atau bangsa Melayu Raya di media sosial, di TV bahkan di pemerintahan mereka pun mengistimewakan satu suku tertentu saja. Ya, mana mau kaum Cina dan India melebur membentuk satu bangsa dengan kaum Melayu Malaysia, mereka saja sibuk ngurusin konsep ilusi dan membangga-banggakan bangsa Melayu Raya. Kaum Cina dan Tamil India pun akan sama mereka juga membangga-banggakan kehebatan bangsanya masing-masing, bahkan lebih hebat dari kaum Melayu Malaysia. Siapa yang tidak kenal peradaban bangsa Tiongkok dan India? Nah, semakin lama kaum Melayu Malaysia terobsesi melebeli Indonesia dengan Melayu, maka mereka akan semakin jauh dari jati diri bangsa yang mereka cari selama ini. Mimin pastikan mereka akan ditelan mentah-mentah oleh bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Tanpa harus repot-repot pemerintah Indonesia membuat propaganda licik seperti yang dilakukan kaum Melayu Malaysia. Di zaman modern saat ini, siapa yang berpengaruh di sosial media maka dialah pemenangnya. Konten-konten berbahasa Indonesia di sosial media sudah jutaan. Pengguna Google Translate berbahasa Indonesia mencapai ratusan juta. Musik berbahasa Indonesia, film berbahasa Indonesia, konten-konten YouTube, TikTok dan di media sosial lainnya berbahasa Indonesia, tentunya itu sangat diminati di Malaysia. Jadi, kalau kaum Melayu Malaysia membuang waktu mereka hanya untuk melebeli bangsa Indonesia dengan Melayu, menurut Mimin mereka akan kehilangan jati diri bangsanya sendiri. Semakin lama kaum Cina dan India di Malaysia populasinya semakin besar. Jika populasi kaum Cina dan India semakin besar, maka pengaruh mereka juga akan semakin kuat. Kita ambil contoh saja di Singapura.
Coba lihat kaum Melayu Singapura, mereka sudah tidak berdaya. Bahasa Melayu di Singapura saat ini sedang sekarat, bahkan punah. Jadi kalau mereka masih terobsesi dengan label Melayu yang ditawarkan pada Indonesia, mereka akan mengalami kegagalan. Pesan Mimin buat profesor dan para tokoh-tokoh Melayu Malaysia dan juga kerajaan Malaysia. Kalau mereka mau melebeli bahasa dan budaya Indonesia, caranya cuma satu, bubarkan Indonesia, itu saja.